Nah begini, ini belum begitu panas sudah sulit hidupnya. Contoh seperti ini. Mungkin teman-teman sering ya menjumpai kerak oli sudah seperti jelly. Nah ini lagi seperti jelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, kawan-kawan semua, selamat sore. Sore hari ini kita mau mengecek dan menyervis mobil Juragan Muda. Nah, ini sepertinya tidak jauh ya dari bengkel teman-teman. Pemiliknya Juragan Muda. Nah platnya ini tidak dipasang, ini diservis total untuk mobilnya, dicat ulang. Keterangan dari pemiliknya atau pak supirnya itu mengatakan semalam ya, ini sulit hidupnya dan juga untuk lansamnya itu kurang bagus ya. Untuk tahunnya sepertinya tahun tinggi teman-teman, 136 PS HDL ya sepertinya ya, lebar kepalanya, kabinnya. Sulit hidupnya dan juga lansamnya itu kurang bagus, alias goyang begitu. Kita lihat dulu bosku. Sebelum kita mulai, jangan lupa bosku subscribe-nya, like-nya dan komennya supaya channelnya bisa tambah maju lagi. Nah seperti ini, kita tes dulu ya, kita hidupkan ya. Ini datangnya sudah 3 hari yang lalu teman-teman, baru ini saya mulai nih ya. Mungkin ya berhubung juga ini sudah sore ya, paling tidak saya lembur teman-teman supaya mengurangi ya untuk jadwal besok. Nah begitu. Kita tes lagi. Nah begitu. Untuk hidupnya panjang teman-teman starternya. Mungkin ada persamaan ya dengan mobil kawan-kawan semua. Jika hidupnya itu starter panjang, agak sulit, harus digas. Kalau mudah berarti ada keausan di injeksi pumpnya atau bos pumpnya ataupun yang lain-lain. Langkahnya nanti saya lihatkan, apa saja yang penting kita cek dulu sebelum kita penggantian. Nah, oke, kita tes lagi. Nah begitu teman-teman ya, starternya agak panjang baru hidup, tapi kalau digas ya masih bisa teman-teman. Nah ini kita gas ya, kita pancal sedikit. Nah masih muda. Kita tes meneh. Nah begitu. Kalau mesinnya sudah panas ya makin sulit teman-teman hidupnya. Oke, kita naikkan dulu kabinnya. Sebentar. Untuk kabinnya sudah kita naikkan teman-teman. Untuk mesinnya seperti ini ya. Sebentar, kita turunkan sedikit seperti awalnya. Mobilnya Juragan Muda 136 PS HDL tahun piro ya lor? 2017 teman-teman. Ini ya, bulan 4. Di sini sudah kita coba hidupkan. Untuk guncangan mesin ya lumayan teman-teman. Ya walaupun tidak begitu parah ya. Di sini untuk plonjernya sudah dimentokkan. Nah ini
Ini sudah mentok teman-teman, tapi hidupnya serasa sulit. Untuk plonjernya sudah mentok, lalu napurnya sudah digeser lumayan banyak. Kita tes dulu, kita gas. Sudah 3 hari tidak kita hidupkan. Untuk ngebosnya masih tipis, tapi nanti setelah panas kita lihat lagi teman-teman. Oke, kita matikan dulu mesinnya bosku, kawan-kawan semua. Jika seperti ini ya, yang pertama kita sudah menemukan untuk plonjernya sudah lumayan banyak ataupun mentok teman-teman ya, sudah mentok ini, sudutnya sudah press dengan ringnya, artinya sudah mentok. Jadi kalau seperti ini sebaiknya kita cek dulu teman-teman, khususnya di filter solar itu kita cek bawah dan atas saringan udara, itu sangat penting teman-teman ya, penama dicek begitu ya. Ya kalau misalkan masih baru sudah diganti, yang kita lakukan yang pertama penyetelan ya, untuk celak klepnya kita cek, itu sangat penting teman-teman. Diusahakan jangan terlalu longgar sekali ataupun terlalu padat. Lalu yang kedua kita lanjutkan penyetelan bospomnya. Yang jelasnya untuk mobil ini ya, baknya saja sudah sebesar ini, belum lagi muatan ya, pastinya memerlukan tenaga yang lumayan bagus. Kalau kita setel sedikit ya menurut saya kurang cocok. Artinya pak supirnya ya kasihan nanti ya, kalau misalkan nanti mendadak ditanjakan ya gimana begitu. Oke, untuk bospomnya ini nanti kita setel teman-teman, celak klepnya kita setel, kita buka tutupnya ya, kita setel, dan juga bospomnya. Caranya kita cek stasionernya atau jarum RPM nya. Kalau turun banyak dari 600 ya, misalkan 550, kita usahakan nanti 600 untuk jarum RPM nya. Nah begitu. Sebentar ya, kita lihat dulu teman-teman jarum RPM nya, tadi lupa saya lihatnya. Nah begini, ini belum begitu panas sudah sulit hidupnya. Orang gelem nih lor, tidak mau hidup lagi teman-teman. Kita bantu gas ya. Sebentar. Kalau dipancal gasnya langsung hidup. Kita lihat jarum RPM nya piro iki lur. Saya tidak kelihatan teman-teman. Bentar, saya naik dulu sebentar. Di sini jarum RPM-nya 550, 5,5 teman-teman. Jadi nanti kita naikkan sedikit ya, 600. Kita coba dulu. Semoga saja untuk plonjernya masih bisa kita pakai. Kalau misalkan nanti kita setel 600 masih sulit juga hidupnya, terpaksa kita ganti teman-teman plonjernya. Kita matikan dan kita lanjutkan teman-teman. Sepertinya saya juga harus lembur malam ini,
Masalahnya harus selesai malam ini ya. Oke bosku, saya lanjut dulu. Kita buka tutup klepnya, kita cek setelannya. Kalau misalkan longgar kita setel. Saya lanjut dulu, nanti kita lihat lagi. Kita cek dulu teman-teman filter solar bawahnya. Ya ini sepertinya masih baru juga teman-teman ya, baru diganti belum lama. Sudah saya cek tadi. Filternya tidak terlalu kotor, tapi kita ganti sekalian. Sudah kita buka, kita ganti baru. Stikernya arahkan keluar ya, stikernya ya, biar nampak cantik ya. Oke. Walaupun burek nggak apa-apa. Oke, kita pasang dulu dan kita lanjutkan penyetelan celak klepnya ya. Kita buka dulu teman-teman, sebentar. Oke bosku, kita lanjut dulu ya. Kita buka tutup klepnya. Nah itu jagoan saya, jagoan baru datang dari Dumai. Kita asah terus, kita gembleng sampai pinter. Ya masih banyak lagi yang mau datang tapi belum sampai. Walaupun sepele untuk lap tangan ataupun dan lain-lain ya, kalau pakai lap biasa juga kita ada teman-teman ya. Ya belum kita cuci, masalahnya baru saat lebaran masih pada beserak semua. Tutup klepnya sudah kita buka teman-teman, itu kerak olinya ya. Wah agak lumayan nih lor. Sebentar, di sini sama-sama kita lihat ini. Nah seperti ini. Sekalian teman-teman, saya buatkan tutorialnya ya. Apapun ceritanya kalau seperti ini harus kita ganti teman-teman. Tapi nanti kita tanya dulu ya, ada izin dari pemiliknya atau tidak. Olinya sudah seperti ini. Ini tahun tinggi 2017 sudah seperti ini kerak olinya, menggumpal. Ini sebentar lagi mengeras. Jadi harus kita bersihkan teman-teman. Tapi saya telepon dulu ya pemiliknya, ada izin atau tidak. Oke sebentar teman-teman, sudah mau gelap. Kita lanjut setelah maghrib bosku, yang penting sudah maghriban ya. Di sini kita lihat sebentar. Nah di sini berhubung kerak olinya ya sudah menggumpal teman-teman. Gumpalannya lumayan parah ini, sudah mendekati keras, jadi harus kita bersihkan. Contoh seperti ini. Mungkin teman-teman sering ya menjumpai kerak oli sudah seperti jelly. Nah ini, jadi harus kita bersihkan teman-teman. Kalau seperti ini hanya kita ganti oli tok ya. Ya menurut saya sia-sia teman-teman. Nah begitu. Ya contohnya seperti ini, kita penyetelan celak klep juga. Wah pasnya jorok sekali. Oke, nanti saya buatkan cuplikannya ya, ataupun video singkatnya cara membersihkannya ya. Kalau video kita sudah banyak cara membersihkannya. Yang pastinya untuk olinya kita tap ya, kita tap olinya, filternya kita buka, lalu kita ambil solarnya. Ini ada 4 botol solar, nanti kita pakai untuk menyiram dari atas. Kita lihat tutupnya. Nah seperti ini teman-teman, 2017 seperti ini. Yo piye lor, lah ini mendekati keras ini lagi, seperti jelly. Oke, nanti kita bersihkan teman-teman. Yang jelasnya kalau sudah seperti ini teman-teman ya, itu di dalam mesinnya, jeroannya itu sangat parah sekali. Jadi nanti kita sulitnya atau lamanya ya itu membersihkan di coolernya. Ya untuk coolernya kan tidak kita buka, jadi kita bersihkan gimana supaya bersih. Nah begitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini juga supirnya belum tahu nih kotornya seperti ini nih. Nah
Padahal olinya katanya pakai Delta lu. Wah, agak lumayan nih lur lagi. Duitnya sekopok pun nek nang ngoman delok oli mobil kayak ngene pi. Oke, kita bersihkan. Ah, Yantoy. Memang datang. Memang udah 2 bulan. Mana 2 bulan ini udah kelamaan nggak ditengok toh. Gantinya aja tuh Pak mundur kok. Iya ya gini kok. Delta loop. Sak mesin-mesin resik. Pokoknya selama Bagian luar kan, nyuci mesin luarnya, dalamnya oh ini ki. Ya, kemarin tuh terakhir 1 bulan enggak kan. Mau ganti katanya mobilnya nggak pekerja kok. Enggak, berarti dari awalnya, ini dari awal. Ya mungkin dari awal. Dari awalnya. Oke, kita bersihkan. Solarnya kita usahakan yang bersih ya. Solar bersih dan kuas yang bersih. Caranya mudah lor. Tinggal kita kuas seperti ini sampai serasa hilang. Kalau nggak jelas dia agak kemari nih, agak dekat nih. Kemari kan, biar jelas. Nah seperti ini. Ini teman-teman yang segini aja ya, kita cemplungkan di solar warna seperti ini. Nah itu. Jadi apalagi yang seperti ini. Nah caranya begini. Buat teman-teman yang yang sering bertanya ya, seal klepnya tahan nggak? Aman, nggak masalah seal klepnya. Nah kita usahakan sampai bersih teman-teman, agak bersih. Nanti kita siram pakai solar lagi dan kita semprot. Ada juga yang nanya nyemprotnya gimana bang, lah jadi semprot lor. Nah seperti ini nih. Ini prosesnya lumayan lama teman-teman, sekitar 1 sampai 2 jam. Oke, saya lanjut dulu ya, saya bersihkan. Yang pertama dikuasi gini dulu dan disiram. Nanti saya jelaskan lagi. Oke teman-teman, ya alhamdulillah ya. Ya sudah agak lumayan bersih teman-teman. Kita cuci seperti ini. Wah nggak kelihatan ya, sebentar. Bentar ya, kita dari sebelah kiri. Nah seperti ini, sudah bersih sekali teman-teman, sudah seperti baru lagi ya. Kita lihat sebelah kiri. Nah mantap tenan kan. Oke, setelah begini kita siram lagi. Nah pokoknya solarnya kita menghabiskan 10 sampai 20 liter. Nah itu ya. Oke, setelah kita siram pakai solar, kita semprot. Untuk filter yang lama ya, bawaannya itu kita gojaki. Nggak apa-apa bersih kali le, agak mendingan udahlah, udah bisa tuh le. Nah ini kita bersihkan pakai solar ala kadarnya untuk nguras nanti ya. Nanti kan kita tes, kita isi pakai oli drum. Kalau kita ganti kan nanti kita beli 2 kali gitu. Nah buat teman-teman yang nanya gimana nyemprotnya bang, ya semprot dari kanan ke kiri dulu ya.
lubang-lubang ini untuk lidi klepnya atau push rodnya ya, ini kita semprot juga. Nah begitu teman-teman. Oke, sampai serasa bersih, bisa kita setel celah klepnya juga bisa teman-teman. Nanti kita lihat lagi ya untuk langkah selanjutnya, bisa teman-teman lihat. Nah ini saya letakkan di sini kameranya. Durasinya ini agak panjang teman-teman, jadi nanti buat teman-teman jangan kira kok sweetenan. Nah. Oke. Oke, sudah lumayan bersih. Untuk caranya seperti tadi teman-teman ya, untuk proses awalnya begitu. Ini masih awal. Oke, bisa kita lanjutkan penyetelan celah klepnya dulu, top 1 dan top 2 seperti biasa. Untuk ukurannya ya, kita pakai 0,40 mm. Nah begitu, in dan X. Oke, saya lanjut dulu. Yang jelasnya untuk caranya sudah kelihatan, teman-teman juga sudah tahu ya cara awalnya. Nanti untuk selanjutnya nanti saya lihatkan lagi begitu. Yang jelasnya filter olinya jangan lupa dibuka, dibuang oli yang kotor, yang lama kita cuci dulu supaya irit. Ya kalau misalkan uangnya ada ya sebaiknya dipasang yang baru, nanti dibuang lagi. Oke. Nah, sebentar saya setel celah klepnya. Nah, oke, di sini untuk celah katupnya ya atau klepnya sudah saya setel teman-teman, top 1 dan top 2 dengan ukuran seperti biasa. Oke, setelah begini sambil kita menunggu ya solarnya turun, sebaiknya teman-teman ini kita lanjutkan esok hari ya. Masalahnya badan saya kurang enak, tiap hari lembur, jadi kali ini kita sudahi di sini dulu. Kita sambung esok hari atau besok pagi. Oke bosku, semangat terus. Selamat malam. Kita beres-beres dulu. Dipasang tutup kali, tutup klepnya pasang kan. Nanti ditutupi pakai apa? Kita sambung esok hari teman-teman ya. Oke. Tiap malam saya lembur, jadi bukan malam ini aja. Kita tutup atasnya supaya tidak masuk air ya kalau hujan. Oke bosku, selamat malam. Oke bosku, kita lanjut lagi. Kenter HDL yang hitam. Tadi malam tidak kita selesaikan ya. Ini juga barusan hujan teman-teman. Hujan deras di sini. Jadi becek semua. Di sini kita lihat teman-teman. Lah ini ya. Ini tadi malam kita bersihkan, tetapi belum selesai.
Oke, setelah begini kita bisa semprot lagi teman-teman ya. Sebentar. Yang jelasnya kita bersihkan sebersih mungkin ya, guna supaya apa? Untuk mengurangi kerak-kerak oli yang sudah menggumpal. Ini bagian atasnya teman-teman, tapi kalau bagian dalam ya tentu saja tidak bisa ya, itu harus dibongkar total begitu ya, lumayan lah begitu. Oke, setelah kita siram solar bersih teman-teman, kita semprotnya. Masalahnya teman-teman juga banyak yang nanya gimana nyemprotnya ya, disemprot biasa teman-teman ya. Disemprot kiri dan kanan begitu. Oke, setelah serasa lumayan bersih, kita bisa lakukan atau lanjutkan penyetelan celak led. Sekarang kita setel. Ini sudah saya setel tadi malam. Lalu kita pasang tutupnya. Coba tutupnya leh. Nah, tutup ini sudah kita bersihkan ini. Lihat. Nah, ini kita tinggal pel, cak disemprot ya. Sebentar. Tengok nih, sini. Nah, ini yang tadi malam begitu parah sekali, teman-teman. Ditutupnya saja sudah sangat parah sekali, apalagi bagian dalamnya. Nah, begitu. Oke, ini kita semprot. Kita pasang tutupnya dulu. Untuk filternya juga kita pasang. Kita mau tes dulu teman-teman, kita hidupkan untuk menguras ya. Nanti kita isi oli drum dulu, oli yang murah, jangan langsung oli yang sering dipakai begitu. Yo sayang. Pastikan mur-murnya ya, mur setelan klepnya sudah kita cek. Kita pasang tutupnya, kita isi oli drum yang murah ya, Penomat. Ya biasanya kita pengisian olinya 9 liter, kita bisa isi 4 atau 5 liter teman-teman. 5 liter lah sudah bisa ya. Kita isi dan kita hidupkan. Sebentar, kita pasang tutupnya. Yuk. Kalau solar kita masukkan, kita hidupkan, menurut saya tidak cocok teman-teman ya. Kalau bisa ya oli campur solar lah boleh. Oke, sudah kita isi lebih kurang 4-5 liter. Kita pasang tutupnya, kita hidupkan, nanti kita buka lagi teman-teman sampai serasa bersih ya. Untuk penyetelan pumpnya belum saya setel. Kita mau nguras olinya dulu. Kita di starter ya, di start. Kita starter dulu. Tunggu sabar. Bentar ya. Kita atur posisi dulu. Oke, baut-bautnya nggak ada yang tertinggal kan? Bagus. Ini tali gasnya kita lepas dan kita starter dulu. Oke, kita hidupkan dulu mesinnya teman-teman. Ini tadi hidupnya kita gas teman-teman ya. Dibuka lagi leh, tutupnya leh. Nah, kita buka tutupnya. Nah, begitu teman-teman. Kita hidupkan sampai sirkulasi oli yang hitam itu berputar ya. Nanti setelah 1/4 jam kita matikan lagi. Ya, cara ini kita lakukan untuk nguras yang di coolernya teman-teman.
Oke, saya lanjut dulu, kita hidupkan, nanti kita matikan lagi ya mesinnya ya, dan kita siram solar lagi. Oke, setelah kita hidupkan teman-teman ya, sudah kita panasi lebih kurang seperempat jam, serasa olinya sudah berputar ya. Nah seperti ini, sudah hitam lagi, baru bisa kita matikan untuk mesinnya. Nah kita matikan dulu mesinnya ya, kita panasi jangan terlalu lama, kita hidupkan. Masalahnya untuk olinya kita isi hanya 5 liter ini ya, pakai oli drum ya, guna supaya sirkulasi oli yang lama itu hilang ya, lumayan lah teman-teman untuk mengurangi. Oke, setelah begini kita tap lagi olinya kita buang lagi, kita buka dan kita cuci lagi pakai solar, baru bisa kita pakai oli yang biasanya dipakai. Nah ini rencananya mau pakai Delta Loop. Oke, kita lanjut dulu. Dari sini di sana becek kan. Oke, di sini setelah kita matikan, kita tap lagi olinya dan kita siram solar, lalu kita semprot. Nah, seperti ini. Sudah mantap teman-teman. Ya, buat teman-teman semua yang bertanya, Bang, seal clamp-nya aman nggak kena solar? Nah, di sini sudah saya buatkan. Mohon maaf sebentar. Nah, di sini sudah kita buatkan testimoninya bahwa seal clamp itu terkena solar aman atau tidak. Ini buktinya. 2 malam saya rendam solar. Ini seal clamp tidak yang ori atau tidak yang asli ya. Ini bawaan packing set. Nah nih saya rendam. Yang jelasnya begini teman-teman ya, solar dengan oli panas itu lebih tajam oli panas. Nah begitu ya. Jadi sedangkan seal clamp-nya terkena panas, kena oli panas itu aman, apalagi hanya sekedar solar. Oke, mungkin teman-teman paham ya. Setelah bersih, kita pasang tutupnya dan kita semprot lagi, kita isi oli yang baru. Untuk filternya jangan lupa kita ganti baru. Masalahnya semalam ya. Masalah tadi untuk pengetesan kita pakai filter yang lama. Di sini sudah kita pasang ya tutup klepnya dan sudah kita semprot. Lalu untuk filter olinya sudah kita ganti, sudah kita pasang, dan baut olinya, pembuangannya sudah kita pasang. Lanjut kita isi oli yang baru teman-teman. Ayo isi le. Kita isi olinya, kita pakai oli Delta Loop. Kita isi olinya, ini kita pakai Delta Loop. Kita isi 9 liter teman-teman. Nah, oke, kita lanjut dulu, kita isi secukupnya. Untuk mobil ini tinggal penyetelan bos pumpnya ya, atau injeksi pumpnya nanti kita setel. Nah, oke, setelah kita isi olinya secukupnya teman-teman ya, biasanya 9 liter ya, ataupun diisi 10 tidak masalah, tetapi ini kita isi 9 liter, ganti filter ya. Lanjut, setelah kita isi olinya, pastikan sudah terkunci semua ya baut-bautnya, filter solar aman, dan kita lanjutkan penyetelan bos pumpnya. Kan awalnya ini sulit hidupnya, jadi sebelum kita perbaikan atau penggantian seperempat lebih jauh lagi, kita setel dulu teman-teman, jangan langsung diganti begitu, kita setel dulu ya. Semoga saja masih bisa kita setel, ngirit biaya. Nah begitu ya, mungkin teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Oke, kita tes dulu. Oleh disetel le. Lagi.
Nah begini. Nah ini kan sulit hidupnya. Nah gunanya penyetelan ya seperti ini teman-teman. Ini kita lepas untuk tali gasnya. Nah ini ya untuk handle-nya atau bracket dari tali gasnya. Bautnya 2 buah. Ini kita lepas. Lalu kita pasang pir seperti ini. Ya pir-pir bekas. Kita lekatkan di belakang di selang solar. Tidak masalah kalau sementara. Lalu untuk baut sepolo yang ini dilonggarkan, dikendori murnya, lalu diulur ke belakang sedikit bautnya. Sebentar. Nah ini ya, ini kita tes dulu untuk uji coba. Lah tipok teman-teman. Sebentar, saya ambil kuncinya. Saya ambilin apa? Kuncinya jatuh di bawah. Ini murnya kita longgarkan, kita kendori dan kita ulur sedikit ini. Nah ini ya, ini bautnya kita longgari kira-kira ya 3 kali putar atau 4 derat ya, untuk uji coba dulu. Oke, kita tes dulu, kita starter. Di starter. Untuk hidupnya sudah bagus teman-teman, tinggal kita sesuaikan dengan jarum RPM-nya begitu ya. Untuk sekelas kantor biasanya kita pakai itu ya 600 ataupun 600 lebih sedikit jarum RPM-nya. Nah begitu. Oke, setelah begini kita tes lagi. Nah kita matikan, kita tes lagi. Untuk hidupnya sudah lumayan, tinggal kita sesuaikan teman-teman ya, diusahakan jangan lebih dari 650 jarum RPM-nya begitu. Kalau masih 600, 620 masih bisa. Oke, kita sesuaikan dulu jarum RPM-nya dan guncangan mesin, nanti kita setel di plonjernya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman, saya setel. Kuncinya untuk persiapan. 19 pasring 12-13 untuk penyetelan, untuk penggeseran plunjernya. Oke bosku, saya lanjut dulu ya, saya ratakan untuk lansamnya. Selangnya leh. Kita lihat lagi. Nah di sini teman-teman, untuk penyetelannya sudah hampir selesai. Kita sesuaikan jarum RPM-nya dan juga mesinnya begitu ya. Contohnya kita buat tinggi, nanti mesin sudah panas kita gas tidak mau turun. Nah diusahakan jangan seperti itu. Nah begitu ya bosku ya, kita usahakan walaupun mesin panas kita gas, turunnya itu mudah, tidak ginjal begitu. Masalahnya begini teman-teman, untuk plonjernya ini kan sudah disetel mentok ini. Nah, sudah mentok. Terkadang awalnya sulit hidupnya, setelah kita setel bisa hidupnya mudah. Setelah kita gas, lambat turun gasnya begitu. Jadi kita sesuaikan begitu. Ya lumayan lah teman-teman. Yang pastinya, yang jelasnya teman-teman ya, ini kita setel dulu. Menurut saya masih bisa begitu, masih lumayan bagus. Tapi setelah sekian bulan nanti ya, beberapa bulan sulit lagi ya, terpaksa kita ganti plonjernya. Untuk kali ini masih bisa kita setel. Nah begitu kawan-kawan semua ya. Ya mudah-mudahan yang saya tunjukkan ada yang bisa bermanfaat ya, semoga saja. Kita lihat jarum RPM-nya. Wah durasinya panjang ini lor. Teman-teman lihat sendiri ya, saya nggak kelihatan nih. Kalau dari sini saya lihat 600 lebih sedikit. Oke, mungkin teman-teman sudah melihatnya ya, 600 lebih sedikit sekali.
Lalu kita tes dulu, kita matikan. Nah, kita matikan, kita tes lagi starter. Mudah atau sulit. Nah, masih lumayan bagus teman-teman. Untuk hidupnya itu ya, tidak sulit. Nah, begitu. Jadi buat teman-teman semua yang ya begini teman-teman, terkadang kita membuat tutorial tentang tutorial ya, yang jelasnya menurut saya ini baik menurut saya. Masalah kita membuat tutorial untuk kebaikan, untuk pelajaran, untuk adik-adik kita yang masih pemula ataupun yang ingin belajar di otomotif, khususnya di mobil begitu. Ya terkadang juga ada teman-teman kita yang tidak suka begitu. Ya gimana lagi teman-teman, ya kita biarkan begitu ya. Yang jelasnya kita di sini transparan, detail untuk menyampaikan. Kalau masih bisa kita pakai dulu, jangan asal ganti, kan sayang. Nah begitu. Oke, setelah begini, setelah untuk mesinnya lumayan anteng teman-teman, kita bisa pasang kembali ya untuk bracketnya dan tali gasnya. Ya walaupun sudah mentok ya plunyernya, kita sesuaikan begitu supaya guncangan mesin tidak begitu parah. Mungkin teman-teman paham ya yang saya sampaikan. Sayang lur kalau langsung diganti, makanya saya sering menyampaikan ya, kalau bisa dilakukan servis ringan dulu, kita lakukan penyetelan. Setelah kita lakukan baik dan benar, masih saya sulit, baru kita lanjutkan tindakan ya, pembongkaran dan penggantian begitu. Ini kita tes dulu. Nah begitu, untuk hidupnya sudah lumayan teman-teman. Nah, kita matikan, kita tes lagi. Nah begitu, sudah jauh ketimbang awalnya. Untuk jarum RPM berapa bang? Kita lihat dulu jarumnya, teman-teman yang melihat ini. Oke, sudah teman lihat ya. Saya di sini lihat dari luar ini, sepertinya jarumnya 600 lebih sedikit. Jadi masih wajar menurut saya teman-teman. Oke, setelah hidupnya serasa mudah, namanya ini ya begini teman-teman. Kali ini kita lakukan servis ringan, yang beratnya itu membersihkan mesin teman-teman. Nah begitu, setelah bersih kita ganti oli yang baru yang sering dipakai. Kalau ini pakai Delta Loop ini. Lanjut kita lakukan penyetelan bos pomnya. Jadi bos pomnya untuk khususnya di plunyernya ini tidak kita ganti teman-teman, hanya saja kita setel begitu. Kan lumayan mengirit biaya. Jadi teman-teman bisa irit. Alhamdulillah teman-teman, untuk penyetelannya ini sudah selesai ya. Jangan lupa kita cek mur plunyernya, jangan sampai ada yang longgar, nanti bisa lepas. Kita siram pakai air sabun ya. Masalahnya banyak solar supaya bagus. Nanti kita bersihkan pakai air sabun seperti biasanya teman-teman. Oke, semoga saja mobilnya ya aman dan lancar, sehat selalu teman-teman. Kita lanjutkan lain waktu ya, semoga saja tahan lama. Kami akan nanti ngulah lagi, baru kita ganti plunyernya. Oke bosku, alhamdulillah untuk perbaikan dari Canter HDL nya ini sudah selesai. Keluhan pertama sulit dihidupkan, starter panjang. Setelah kita cek ternyata olinya juga itu sudah seperti jelly. Jadi kita bersihkan untuk
khususnya mesin bagian dalam begitu. Ya memang tidak mudah teman-teman, lumayan sulit. Kita butuh kesabaran dan keuletan ya di saat membersihkan mesin begitu. Ya memang lama prosesnya, dari solar kita semprot, kita siram solar lagi sampai bersih, lanjut pakai oli, lalu kita siram solar lagi dan kita isi oli yang baru. Nah begitu. Lalu untuk masalah yang sulit hidupnya, kali ini hanya kita setel teman-teman, tidak kita ganti pelunjernya. Kan sayang, masih bisa disetel, kita gunakan dulu. Nah begitu. Nanti setelah sulit lagi baru kita bisa ganti pelunjernya. Oke bosku, mudah-mudahan info sedikit ini ya, cara sederhana ini yang saya tunjukkan, yang saya buat dari awal hingga akhir, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Saya doakan teman-teman semua sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki, amin. Oke bosku, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat sore bosku. Kita lanjutkan nyerpis Euro 4 nya itu.